Ajma'in amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, sidang jemaah subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh hari ini kita kembali menyembahkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, atas perkenannya kita semua alhamdulillah dikumpulkan di tempat ini untuk kembali mengikuti kajian rutin kita setelah selesai sholat subuh Jumat. Salawat dan salam kita haturkan hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, subuh hari ini ada beberapa pertanyaan dari jemaah yang masuk ke nomor WA saya. Kita akan tanggapi. Yang pertama, ada jemaah yang menanyakan, Pak Ustadz, apakah berdosa jika ada yang meninggal kemudian setelah dikuburkan tidak ditalqin? Apakah berdosa jika ada yang meninggal kemudian setelah dikuburkan tidak ditalqin? Baik, talqin itu maknanya adalah mengajarkan, bisa juga diartikan mengingatkan. Apa yang diajarkan, apa yang diingatkan, yaitu jawaban-jawaban tentang pertanyaan di dalam kubur. Pertanyaannya adalah, ini kalau tidak dilakukan berdosa atau tidak? Nah, berdosa itu, jadi dosa itu terjadi karena dua sebab. Yang pertama adalah meninggalkan kewajiban, berdosa. Meninggalkan tidak sholat fardu umpama, nah, itu meninggalkan kewajiban, hukumnya berdosa. Yang kedua, dosa itu datang disebabkan karena melakukan yang diharamkan. Melakukan yang diharamkan, berdosa. Jadi meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan, itulah sumber daripada dosa. Sekarang pertanyaannya, mentalkin mayit ini hukumnya wajib atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Nah, bukan kewajiban. Saya ingin bacakan salah satu di antara fatwa Imam Ibnu Taimiyah. Jadi Imam Ibnu Taimiyah ini seorang alim yang biasa dijadikan rujukan oleh saudara-saudara kita yang tidak mau melakukan talqin. Nah, tapi apa kata Ibnu Taimiyah? Ini dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, beliau mengatakan begini: talqinuhu ba'da mautihi. Jadi mentalqin mayit itu laisa wajiban, hukumnya tidak wajib bil ijma', berdasarkan kesepakatan ulama. Semua ulama sepakat bahwa talqin itu hukumnya tidak wajib. Wala kana min amalil muslimin al-masyhur bainahum ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan talqin ini bukanlah amalan yang masyhur dilakukan oleh kaum muslimin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dasarnya? Bal dzalika ma'thurun an dha'ifatin minas sahabah. Tapi diriwayatkan atau diceritakan bahwa itu dilakukan oleh beberapa orang sahabat. Nah, ada beberapa orang sahabat Nabi yang diriwayatkan melakukan talqin ini. Contohnya seperti Abu Umamah Al-Bajali. Nah,
Abu Umamah Al-Bajali. Kemudian yang kedua ada juga sahabat Nabi namanya Wathilah ibnul Asqa, Wathilah bin al-Asqa. Ya. Jadi faminal a'immah, maka diantara imam-imam mazhab itu man rakhasa fihi, ada yang membolehkan. Jadi dia mengatakan talqin itu mubah. Nah, contohnya kal Imam Ahmad, seperti Imam Ahmad. Wa qad istahabbahu ta'ifatun min ashabi, dan ada di antara murid-murid besar daripada Imam Ahmad ini yang bahkan menaikkan level talqin itu menjadi sunnah. Jadi tadinya mubah kemudian dinaikkan menjadi sunnah oleh sebagian murid-muridnya. Wa ashabus Syafi'i, termasuk yang menghukumi talqin itu sunnah adalah murid-murid besar Imam Asy-Syafi'i. Wa minal ulama'i may yukrihuhu, tapi tidak dipungkiri juga bahwa di antara para ulama ada yang menghukuminya makruh. Nah, seperti Imam Malik, ya, Imam Malik. Jadi fal aqwalu fihi thalatha. Jadi tentang bagaimana hukum talqin itu, maka pendapat ulama kita ada 3. Yang pertama al-istihbabu, ada yang mengatakan talqin itu hukumnya sunnah, faktanya dilakukan oleh sahabat. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan wal karohah, hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga wal ibahah, hukumnya boleh. Wahada, dan pendapat yang membolehkan ini a'dalul aqwali, adalah pendapat yang paling benar menurut beliau Imam Ibnu Taimiyah. Jadi jawabannya adalah kita sampai pada satu kesimpulan. Apakah berdosa jika ada yang meninggal kemudian setelah dikubur tidak ditalqin? Jawabannya tidak berdosa. Jadi, biasa saja. Ada yang ditalqin biasa saja, ada yang tidak ditalqin juga tidak mengapa. Ya, itu sudah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini pertanyaannya adalah, adakah hadis yang menjelaskan tentang mengeraskan suara zikir setelah sholat fardu? Adakah hadis yang menjelaskan tentang mengeraskan suara zikir setelah sholat fardu? Jawabannya ada. Ada hadis yang dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya. Jadi hadis ini statusnya Shahih, muttafaqun alaih istilahnya. Jadi ada hadis itu yang diberikan label muttafaqun alaih, artinya disepakati keabsahannya, kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis yang menjelaskan tentang mengeraskan suara zikir setelah sholat fardu itu adalah hadis sahih yang statusnya muttafaqun alaih. Artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim menyepakati bahwa itu adalah hadis sahih. Ya. Nah, hadisnya itu begini, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya mengeraskan suara zikir setelah selesai sholat berjamaah fardu, ya, setelah selesai sholat berjamaah sholat fardu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa atau seringkali terjadi. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tu. Saya bisa mengetahui kalau orang-orang itu sudah selesai sholat, ya, dengan suara zikir itu. Jadi dengan suara zikir orang yang selesai sholat itu, Ibnu Abbas yang ketika itu masih kanak-kanak, beliau mengatakan, saya bisa tahu, oh ini orang sudah selesai sholat. Kenapa? Karena sudah terdengar suara zikirnya. Nah, ini hadisnya. Nah, jadi ada dalilnya. Ya.
Namun, kalau kita baca keterangan ulama-ulama kita, dalam penerapannya para ulama tetap mengingatkan agar volume suara itu tidak sampai mengganggu fokus jamaah lain yang masih sholat. Jadi seumpama ada yang sedang masbuk, ada yang sedang masbuk. Nah, itu jangan sampai kemudian suaranya itu mengganggu fokus saudara-saudara kita yang masih sedang sholat. Kenapa? Karena ada juga hadis Nabi yang lain. Ini diriwayatkan di dalam kitab atau Sunan Abu Dawud ya. Nabi mengatakan kepada beberapa orang yang katakanlah mengeraskan suaranya. Ada yang dalam redaksi itu dikatakan sedang baca Quran atau sedang zikir. Ada juga redaksi lain yang mengatakan sedang sholat, mengeraskan bacaannya. Jadi ada yang sedang baca Quran, ada yang sedang sholat, mengeraskan semua bacaannya. Maka Nabi kemudian setelah mereka selesai ini menyampaikan satu nasihat. Beliau mengatakan ketahuilah, kullukum munajin rabbah. Kalian semua ini sedang bermunajat kepada Allah, sedang berbincang-bincang. Yang sedang sholat ini munajat, yang baca Quran ini juga munajat, yang zikir ini juga munajat. Oleh karena itu, fala yu'ziyanna ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling mengganggu satu sama lain. Ya, janganlah saling mengganggu satu sama lain. Wala yarfa'u ba'dukum 'ala ba'din. Janganlah kalian mengeraskan bacaan atas yang lain. Jangan kok banter-banteran bacaan. Ya, jadi oleh karena itu perlu kita pahami. Ketika kita berbicara tentang masalah jahar, itu kan lawannya adalah sir. Nah, jadi ada bacaan itu sir. Umpama kalau kita sholat zuhur, sholat asar kan bacaannya sir. Sir itu apa? Lirih. Apa yang dimaksud dengan lirih? Lirih itu kira-kira yang mendengar itu kita sendiri yang membaca. Cuma kita yang mendengar. Jadi yang di samping kiri kanan kita itu tidak mendengarkan. Itu namanya sir. Nah, kalau jahar itu paling tidak didengarkan oleh orang yang di kanan kita atau yang di kiri kita. Jadi jangan kok dikatakan mengeraskan bacaan itu, teriak-teriak itu tidak begitu. Jadi mengeraskan bacaan itu, bacaan jahar itu maksudnya sekira orang yang di kiri kanan kita, yang ada di kiri pas, di kanan pas, itu mendengarkan juga apa yang kita baca. Itu sudah jahar namanya, sudah jahar itu. Jadi tidak harus teriak-teriak. Ada orang lagi masuk di dekat kita ini kemudian suaranya subhanallah, tidak begitu maksudnya jahar itu tidak. Biasa saja. Ya, artinya ya tidak apa namanya, volumenya itu sebenarnya tidak sampai saling mengganggu lah. Nah, itu mungkin yang perlu kita garis bawahi tentang apa itu sir, apa itu jahar. Karena belakangan ini ada juga yang aneh ini. Ini kita ketawai saja. Ada yang mewajibkan orang itu pakai peci berwarna merah putih. Ya, katanya kalau sholat tidak pakai peci warna merah putih itu sholatnya tidak sah. Ini begitu ya. Aduh ini. Alasannya katanya apa? Merah itu kan berani, itu simbol daripada zikir jahar, maksudnya zikir dengan suara yang keras. Kalau yang putih itu katanya simbol dari zikir yang sir. Ini orang ini sudah, ya ini akhir zaman ini banyak dajjal, dan yang mengherankan itu yang lucu-lucu begini ini banyak yang ikut. Jadi yang aneh-aneh begini ternyata pengikutnya banyak. Ya, itu mungkin ya. Jadi kalau ditanyakan adakah hadisnya atau tidak, jawabannya tegas ada dan hadisnya sahih. Nah, cuma nanti dalam penerapannya itu para ulama mengatakan jangan sampai kemudian mengganggu
saudara-saudara kita yang lain yang mungkin masih sedang menyempurnakan sholat. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir. Di sebelah kanan ini masih menunggu-nunggu. Jadi baik. Yang ketiga Pak Ustadz, bagaimana cara mengenalkan Allah kepada anak-anak? Bagaimana caranya mengenalkan Allah kepada anak-anak? Ya, anak-anak ini memang sering tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini, kita orang tua ini bingung menjawabnya. Ya. Jadi saya pernah dengar pulang dari sekolah yang kelas 1 itu, pulang dari sekolah cerita sama kakaknya. Saya dengarkan cerita, ceritanya itu aneh sekali. Jadi dengarkan dari temannya di sekolah, katanya Allah itu ada di langit, cuma tidak kelihatan karena tertutup awan. Aneh. Tidak kelihatan karena tertutup awan. Wah, jadi lagi bagaimana caranya ini? Ya. Jadi baik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rahimahumullah. Anak itu adalah diri kita ya. Para ulama kita mengatakan begitu. Anakmu itu adalah dirimu yang pertama. Anakmu itu adalah dirimu sendiri. Cucumu itu dirimu yang kedua. Sehingga Nabi kita SAW mengatakan akrimu aulad, muliakan anak-anak. Nah, itu dirimu sendiri. Apa yang dimaksud dengan memuliakan anak-anak? Jadikan anak-anak kita itu orang yang mulia. Jadikan anak-anak, usahakan bagaimana anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang mulia. Dan mulia itu kuncinya ada 2. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Bahwa di mana-mana itu pasti orang kok punya iman, punya ilmu, di mana-mana pasti derajatnya akan diangkat, akan dimuliakan. Nah, tentu ilmu yang pertama itu tidak lain dan tidak bukan adalah mengenal penciptanya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan sampai masih kecil ini sudah kenal semua tokoh-tokoh anime. Ya, sudah kenal semua tokoh-tokoh kartun, tokoh-tokoh, tapi tidak mengenal Allah. Nah, ini kan kadang-kadang kalau kita melihat anak-anak ini ya gembira di satu sisi, tapi di sisi yang lain juga sedih gitu. Ya. Kalau anak-anak ini kemudian hidup di lingkungan yang mengenal agama, ya, seperti bahwa anak-anak kita ini masih kecil-kecil sudah diajak sholat, sudah diajari berwudu, sudah dicarikan guru mengaji. Ini alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat anak-anak yang katakanlah betul-betul hanya dibesarkan saja, diberi makan, diberi minum saja, ya, tidak diberikan tarbiyah, tidak dididik. Ini anak ini mau dibawa kemana? Jadi penting sekali. Nah, kemudian bagaimana mengenalkan Allah kepada anak-anak? Nah, jadi nanti metodenya itu disesuaikan dengan perkembangan usianya. Jadi metodenya itu disesuaikan dengan perkembangan usia. Jadi ada usia 7 tahun itu, 7 itu secara khusus disebutkan oleh Nabi SAW. Itu adalah usia di mana orang tua itu wajib untuk menyuruh anaknya sholat. Ini wajib. Kalau tidak berdosa kita. Kalau anak kita itu sudah berumur 7 tahun, bapaknya suruh sholat, ayo sholat, dan mamanya mengatakan, jangan dulu, itu kan masih anak-anak. Mamanya ini berdosa. Asli berdosa. Ya, jadi Nabi mengatakan muru auladakum bisa begini. Jadi umur 7 tahun perintahkan, suruh anakmu itu sholat. Pertanyaannya, kenapa 7 tahun? Kenapa bukan 6? Atau kenapa bukan 8? Ternyata di sini
para ahli ini mengungkapkan hikmah daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa anak itu di usia 7 tahun itu sudah mulai tamyiz. Makanya anak 7 tahun itu namanya mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Sudah bisa melakukan tamyiz, sudah bisa memilah-memilih. Dia sudah tahu bahwa api itu panas, bahaya kalau dipegang terbakar kita. Nah, dia sudah tahu kalau minuman ini bermanfaat. Dia sudah tahu apa yang membahayakan dirinya, apa yang bermanfaat untuk dirinya. Dia sudah bisa bedakan. Ketika itulah kemudian makanya Nabi mengatakan, di umur seperti itu perintahkan anakmu sholat. Artinya masih masukkan sholat itu, supaya anak itu kemudian mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Nah, seiring berkembang nanti itu 8, 9 dan seterusnya. Nah, di usia-usia seperti itu, ya, cara mengenalkan Allah itu, ya karena anak ini kan sudah punya imajinasi, yaitu diajak ya untuk dialog. Jadi kita ajak untuk berbincang-bincang, untuk bercakap-cakap, mengenalkan Allah, ya. Nah, dan yang difokuskan itu adalah sifat kasih dan sayangnya Allah. Jadi bahwa Allah itu maha pengasih, Allah itu penyayang, Allah itu baik sekali. Ya, kamu bangun tidur tadi itu, yang membangunkan kamu itu Allah. Dulu waktu kamu itu masih di dalam rahim ibumu itu, ya masih dalam kandungan, saya bapak ini tidak bisa tengok kau di dalam situ, ya tak? Tidak bisa kirim, tidak bisa kasih uang jajan, tidak bisa suapi, tidak bisa. Mamamu juga begitu. Tapi yang kasih kamu makan di situ, yang kasih kamu minum di situ, yang itu Allah. Jadi kenalkan dulu kasih sayang Allah. Bahwa Allah ini maha pengasih, maha yang baik sekali. Jangan langsung, masuk neraka nanti. Jangan. Jadi jangan langsung kemudian yang pertama kali dikenalkan ini adalah azabnya Allah. Jangan, kau tidak sholat nanti ditusuk nanti matamu. Aduh, jangan begitu. Jadi kenalkan Allah dengan sifat jalaliyahnya, ya, dengan sifat Rahman Rahimnya. Nah, itu kan begitu. Nah, bisa juga jadi jangan masuk melalui teori ilmu tauhid, ya, atau ilmu kalam. Jadi anak-anak umur 7, 8 itu jangan dulu dikenalkan Allah itu melalui melalui sifat 20. Jangan dulu, itu nanti umur SMP akhir atau SMA awal itu baru boleh kita masuk di situ. Tapi kalau di umur 7, 8, 9, 10 itu dialog. Ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sering mendengarkan ini. Dan beliau bercakap-cakap dengan sepupunya yang masih kanak-kanak, itu Abdullah bin Abbas. Nah, di antara yang Nabi beritahukan kepada Abdullah bin Abbas itu, "Idza sa'alta fas'alillah." Enak. Kalau kamu butuh apa-apa, mintanya jangan sama bapak, mintanya jangan sama kakek, minta sama Allah. Ya. Butuh apa-apa, minta sama Allah. Wa idza sta'anta, kalau perlu pertolongan, fasta'in billah, minta tolong sama Allah. Ya, Pak, tadi saya dibully sama teman-teman. Nah, kalau kamu begitu minta tolong sama ya Allah, selamatkan saya. Ya, jadi diajarkan. Jadi contoh anak kita ini minta sepatu bola, Pak. Nah, berikanlah sepatu bola. Nah, apa kata bapak? Kalau bapaknya begini, mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah kemudian memberikan rezeki kepada bapak bisa berikan. Ya kan? Nah, ini penting yang seperti ini. Jadi diajar meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan untuk hal-hal yang kecil, ya. Nah, itu kan dalam satu riwayat disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mintalah segala sesuatu itu kepada Allah, bahkan sekedar tali sandal yang putus, ya, bahkan sekedar tali sandal yang putus itu.
Nah, itu kalau anak-anak itu sudah tamyiz. Nah, kalau anak-anak ini, bagaimana kalau anak-anak ini belum tamyiz? Katakanlah 6 tahun ke bawah ya, baru 4 tahun, baru 5 tahun, baru 6 tahun. Bagaimana kita mengenalkan Allah? Maka para ulama kita mengatakan bahwa metodenya itu dengan talaki. Dengan talaki. Apa itu talaki? Kita tuntun dengan perkataan, kemudian anak itu mengikuti ucapan kita. Ya. Jadi Allah, kemudian dia ucapkan Allah, Muhammadur Rasulullah, dan dia ikuti. Allah itu Maha Esa, Allah itu pencipta langit dan bumi. Itu kita ucapkan, orang tuh ucapkan lalu anak-anak mengikuti. Itu namanya talaki. Kenapa? Karena ketika itu ya anak-anak ini katakanlah belum punya atau imajinasinya itu belum berkembang, ya belum berkembang. Nah, tapi mudah menghafal. Jadi sudah bisa kita ajarkan umpama. Coba ikuti bapak anak ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu talaki seperti itu. Nah itu barangkali. Nah, jadi bagaimana mengenalkan Allah kepada anak-anak? Ya, jadi kita ikuti sesuai. Tapi intinya begini, kita sebagai orang tua ini juga harus punya ilmu yang cukup. Ya, harus punya ilmu yang cukup dan udah yang benar. Ya, jadi ini mohon maaf. Jangan sampai anak-anak ini hanya kita kirim saja ke guru mengaji, nah, kemudian di rumah ini kita tidak pernah coba bapak mau dengarkan mengajimu, bagaimana perkembangannya bacaanmu, sudah sampai di mana. Nah, tentu ini tidak bisa kita lakukan kalau kita sendiri tidak bisa mengaji. Nanti kita mau membenarkan malah anak kita menyalahkan, oh tidak begitu Pak. Nah, itu jadi kita juga harus istilahnya mengembangkan diri juga. Ya, belajar juga, jangan merasa karena kita sudah tua terlambat belajar, tidak ada. Tidak ada istilah terlambat di dalam belajar. Selama hayat masih dikandung badan, ada ungkapan mengatakan bahwa thalabul ilm, menuntut ilmu itu minal mahdi, ya sejak dari dalam kandungan atau ayunan ya, dari ayunan ilal lahdi sampai nanti di liang lahat. Jadi jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Baik, itu barangkali Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pertemuan kita pada subuh hari ini. Barangkali ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan.